Selamat siang Pak Popi. Bagaimana kabar ini Pak? Selamat siang juga Pak Budi. Alhamdulillah hari ini saya baik-baik saja Pak. Iya. Tetapi Pak, tadi saya perhatikan waktu Pak masuk dari pintu menuju ke kantor kita ini Pak, lalu Pak duduk, saya lihat kondisi Bapak berbeda loh Pak dengan hari-hari sebelumnya. Apakah Bapak ada masalah Pak? Ya, terkait dengan presentasi kemarin Pak, saya merasa kurang puas Pak. Karena presentasi itu saya pikir tidak begitu maksimal Pak. Masalah presentasi Bapak belum maksimal Pak. Apa kira-kira menjadi alasan Bapak mengatakan bahwa itu belum maksimal Pak? Ya, begitulah Pak. Saya merasa kurang percaya diri ya saat melakukan presentasi Pak. Kemudian saya juga merasa peserta presentasi itu tidak merasa fokus, ataupun saya menganggap mereka tidak menganggap saya ada di situ begitu Pak. Jadi itulah yang mengganggu pikiran saya Pak beberapa hari ini. Begitu Pak ya. Lalu menurut Bapak, di bagian mana yang menjadi masalah Bapak saat melakukan presentasi Pak? Saya merasa kurang lancar Pak saat berkata-kata dan ada rasa gugup, sehingga saya gagal fokus, sehingga saya mendapatkan umpan balik yang kurang baik lah menurut saya Pak, dari yang mendengarkan dan melihat presentasi saya Pak. Oh, saya mengerti Pak Popi. Lalu menurut Bapak, apa yang menjadi kesulitan Bapak dalam presentasi tersebut Pak? Saya merasa gugup Pak, canggung, dan sering lupa dengan kata-kata ataupun kalimat yang harus saya katakan dalam presentasi Pak. Silakan Pak, cerita lagi Pak, mungkin ada yang lain, bagaimana itu pesannya bisa muncul Pak? Ya itu tadilah Pak, mungkin karena saya merasa cemas berlebihan ya, kemudian pikiran saya itu kacau, ya saya grogi karena banyak orang mengamati saya ya. Kemudian inilah yang menimbulkan rasa cemas ya, sehingga saya menjadi gugup dan ya seolah-olah ada sesuatu, dan saya speechless Pak, kehilangan kata-kata atau materi presentasi yang harus saya sampaikan. Nah inilah Pak kendala saya Pak. Itu Pak ya, saya paham Pak. Lalu ketika Bapak menjadi speechless, menjadi kiku dalam menyampaikan materi, bagaimana cara Bapak menghadapi situasi tersebut Pak? Ya inilah Pak yang sedang saya pikirkan dari tadi. Jadi sebaiknya sebelum saya presentasi, saya itu seharusnya menyiapkan materi dengan baik. Kemudian saya juga harusnya berlatih ya, berlatih di depan cermin, atau minimal berlatih di depan istri saya, atau juga berlatih di depan teman-teman kerja saya sedikit kan. Nah setelah itu saya akan mengambil ya umpan balik dari mereka. Bagaimana sih sebenarnya kekurangan ya penampilan dan pembawaan saya saat presentasi. Bagus sekali Pak Popi. Lalu menurut Bapak, strategi apa yang bisa Bapak gunakan untuk mencapai rencana tersebut Pak? Tadi kan mempersiapkan materi, lalu berlatih. Strategi apa yang bisa Bapak gunakan untuk mencapai rencana tersebut Pak? Ya, saya akan mencari contoh-contoh materi presentasi yang baik Pak ya. Mungkin saya bisa googling ya. Kemudian saya bisa lihat video-video presentasi, dan kemudian juga saya
mempersiapkan slide presentasi yang menarik, ya kan Pak? Dan juga mengulangilah latihan seperti yang saya bilang tadi ya, dengan fokus pada intonasi ya, kemudian gerakan tubuh. Kemudian tidak lupa saya juga akan meminta umpan balik Pak. Umpan balik, dan itu saya anggap ya, apapun bentuknya itu membangun diri saya Pak. Membangun diri saya, kemudian juga untuk perbaikan saya ya, dan merupakan sebuah perjalanan saya menemukan kelebihan dan kekurangan saya saat presentasi. Oke Pak Popi, lalu bagaimana pula dengan tindak lanjut yang akan Bapak kerjakan dari kegiatan dialog kita ini Pak, percakapan kita ini Pak? Saya akan terus berlatih presentasi Pak, dan meminta umpan balik ya dari teman ataupun rekan sejawat ya, dalam hal meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini Pak, ini tidak sementara ini, tapi saya akan saya akan menetapkan ini akan menjadi sebuah aksi yang berkelanjutan menuju pengembangan diri saya dalam berkomunikasi yang efektif untuk sebuah presentasi. Ya, baik Pak Popi, saya rasa pun semua yang Bapak katakan tadi itu adalah baik Pak. Dan mungkin ini masalahnya hanya mungkin ya, Bapak hanya merasa pandangan orang, padahal belum orang katakan, Bapak hanya merasakan, itulah yang Bapak rasakan. Maka saya rasa Pak, Bapak itu perlu meningkatkan rasa percaya diri dengan dari hal-hal yang telah Bapak rencanakan tadi Pak Popi. Nah, jika begitu kira-kira Pak, apa yang bisa kita atau Bapak ambil sebagai kesimpulan dari yang kita bahas ini Pak? Silakan Pak. Mengutip dari kata-kata Bapak, saya harus bisa memiliki rasa percaya diri yang optimal, dan kemudian saat presentasi saya harus bisa memahami isi dari materi presentasi saya dan tetap berlatih, dan juga tidak lupa mengambil umpan balik dari teman ataupun rekan sejawat untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Juga tadi sudah saya bilang juga, kegiatan ini tidak sementara, tapi akan menjadi sebuah aksi yang berkelanjutan menuju peningkatan kemampuan saya dalam berkomunikasi efektif dalam sebuah presentasi. Ya, ternyata Bapak semakin mantap saya lihat Pak. Ya, jadi Pak, saya yakin Pak, itu hanya perasaan Bapak saja. Ya, itu hanya perasaan Bapak saja. Coba Pak, sekarang inilah Pak, bagaimana sekarang perasaan Bapak? Perasaan saya hari ini senang sekali Pak Budi ya, dan saya akan bersemangat. Terima kasih Pak Budi telah membimbing saya ya, menemukan atas dari segala persoalan dan permasalahan yang ada dalam diri saya. Ya, terbaik Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Oke Pak Popi, sama-sama Pak. Tetap semangat Pak ya. Semangat Pak Popi. Semangat Pak Budi. Jadi izin Pak, saya masih ada tugas berikutnya Pak. Nanti kita teruskan lagi Pak ya. Siap Pak Budi. Nah, terima kasih juga kembali. Selamat sore Pak Budi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Selamat sore Pak. Kabar saya baik-baik saja Pak. Ya. Setelah saya perhatikan dari tadi, kondisi Bapak berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Apakah Bapak ada yang Bapak pikirkan? Sejujurnya Pak, saya ada sedikit masalah dan juga hambatan dalam pekerjaan saya. Itulah yang saya pikirkan
bahkan dari semalam sampai sekarang Pak belum dapat pemecahan atau solusinya. Oh, begitu Pak. Apa rupanya yang Bapak risaukan sehingga Bapak seperti ini? Iya Pak, saya mengalami kegagalan Pak dalam melakukan sebuah presentasi di depan umum. Itu yang saya rasakan Pak. Saya belum mampu melakukan presentasi di depan umum Pak. Kenapa bisa begitu Pak? Menurut pendapat Bapak, bagian mana yang menjadi masalah saat Bapak presentasi di depan umum? Begini Pak, sewaktu saya melakukan presentasi, bahkan pun sebelum disuruh oleh kepala sekolah misalnya Pak, langsung saya merasa gugup. Dan sudah gugup, begitu sampai saatnya presentasi, kata-kata saya pun akhirnya terbata-bata, terputus-putus tadinya Pak. Sehingga karena gugup, akhirnya saya gagal fokus. Dan yang saya lihat Pak, hal itu membuat yang melihat dan mendengarkan presentasi saya merasa kurang senang Pak. Ya, saya paham Pak, bagaimana perasaan itu melingkupi Bapak. Tetapi menurut Pak Budi, bagaimana cara Bapak menghadapi atau mengatasi situasi yang bisa begitu terjadi Pak? Kalau sudah begitu situasinya Pak, maka saya akan mencoba mencari ilham dan akhirnya saya terdiam. Dan dari terdiam itu Pak, seolah-olah kan orang merasa, loh ini kok diam gitu loh Pak. Wah, ya Pak ya. Lalu bagaimana Bapak ya? Atau bagaimana kita bisa sama-sama mencari solusi dari permasalahan yang terjadi pada Bapak? Adakah hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Tidak Pak, saya hanya ingin bisa lebih percaya diri dan terampil saat presentasi. Itu saja Pak. Terbaik Pak Budi. Jadi menurut Bapak lah, apa yang bisa menjadi rencana Bapak agar mencapai hasil dari presentasi yang Bapak inginkan? Ya Pak ya. Saya jadi teringat Pak. Berarti saya rasa ini saya harus mempersiapkan materi presentasi yang baik Pak. Ya, saya akan mencari presentasi yang baik, mempersiapkannya agar kedepannya itu menjadi baik ditampilkan di depan orang-orang banyak, apakah di depan guru-guru maupun rekan sejawat Pak. Ya, bagus sekali Pak Budi. Menurut Pak Budi, ya, prioritas yang ingin Bapak miliki atas rencana aksi ini nantinya, dan kemudian strategi apa yang bisa Bapak gunakan untuk mencapai rencana aksi yang telah Bapak susun. Iya. Kalau menurut saya Pak, yang menjadi prioritas saya, ya pastinya tadi saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik Pak. Dan hal itu saya tahu, saya yakin bahwa itu bisa mengatasi rasa gugup saya saat melakukan presentasi. Lalu berikutnya saya akan berusaha mempersiapkan slide presentasi yang menarik. Juga saya akan berlatih dengan fokus pada intonasi dan gerak tubuh saya atau gestur saya. Setelah itu saya akan minta umpan balik yang konstruktif dari teman, seperti Bapak misalnya, dan juga saudara saya jika saya melakukan latihan presentasi di rumah Pak. Oke Pak. Satu lagi Pak. Terus bagaimana pula ya Pak ya, tindak lanjut ya dari kegiatan percakapan kita ini setelah saya mendengarkan apa yang dari Bapak dan Bapak juga mendengarkan apa yang dari saya Pak. Iya. Saya akan berkomitmen Pak
terus berlatih. Berlatih tentang presentasi yang baik dan benar untuk bisa meningkatkan kemampuan saya dalam presentasi di hari-hari depan. Dan bagi saya ini bukan hanya menjadi fokus sementara, Pak, tetapi ini akan menjadi aksi yang berkelanjutan menuju pengembangan diri saya agar bisa berkomunikasi efektif dalam sebuah presentasi, Pak. Iya, sepertinya Bapak sudah mampu menyimpulkan. Dan saya dengar dari tadi, Pak Budi sebenarnya sudah bisa menyelesaikan permasalahan Bapak. Kemudian Pak, ya, kalau setuju nanti jawab ya Pak ya. Bagaimanalah perasaan Bapak sekarang setelah kita melakukan percakapan singkat dan bermakna ini, Pak? Syukur sekali, Pak, saya bisa menyampaikan hambatan saya kepada Pak Popi, ya. Saya sungguh bersyukur Pak Popi ini adalah orang yang tepat untuk menyampaikan keluh kesah, hambatan saya dalam pekerjaan saya. Saya sungguh bersyukur mendapatkan bimbingan, arahan, dan tuntunan, serta motivasi dari Bapak. Saya semakin terbuka loh pikiran saya, Pak. Terbuka pikiran saya, Pak. Terima kasih, Pak Popi. Pak Budi, inilah gunanya kita sharing dan berteman, Pak Budi. Di suatu masa mungkin nanti saya yang seperti Pak Budi dan Pak Budi juga akan menjadi teman saya untuk memandu saya menuju ke tempat yang ataupun ke arah yang lebih baik. Pak Budi, ya, Pak. Saya pikir Pak Budi pun sudah kembali semangat. Wajah Ya, Pak Budi sudah berseri-seri, tersenyum seperti saya juga, ya. Karena ya mengingat masih banyak juga yang kita kerjakan. Iya ya Pak ya. Lain waktu atau besok ataupun nanti kalau ada kesempatan kita akan cerita lagi. Oke, Pak Budi, Bapak. Ya, Pak. Tetap semangat ya, tetap semangat dan sukses selalu. Ya, terima kasih Bapak atas doanya, Pak. Ya. Baik Pak.